Shalom, damai di hati. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi di channel YouTube saya, Pendeta Heni Momongan. Salam kasih, sukacita, dan damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini saya rindu lagi untuk berbagi kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengagungkan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan Allah, sebab Engkau Tuhan yang penuh dengan cinta kasih, terus memelihara, menuntun, menyertai di setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Semua bukti karena anugerah Tuhan yang begitu besar dan tak pernah terbatas. Dan di saat yang baik ini, kami pun rindu untuk belajar lagi dari kebenaran firman-Mu. Tuhan, perlengkapi kami dengan hikmat, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mengerti dan memahami kehendak-Mu, dan terlebih mampukanlah kami untuk melakukan setiap kehendak-Mu dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Kami percaya bahwa kehidupan kami selalu menikmati kebaikan kemurahan Tuhan. Pakailah hidup kami untuk memuliakan Engkau di sepanjang hidup yang Kau beri. Ini kami ya Tuhan. Kami mau sambut pemberitaan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, firman kehidupan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan yang akan kita renungkan dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai ayat 11 dengan judul Ananias dan Safira. Ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati, lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Tema perenungan kita saat ini, jangan berdusta. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jika harus memilih antara berkata jujur atau berdusta, pasti semua orang ingin berkata jujur dan sedapat mungkin untuk tidak berdusta. Namun pada kenyataannya, berdusta sering menjadi pilihan dengan berbagai alasan. Ada seorang psikolog yang bernama Robert Feldman mengemukakan beberapa alasan yang membuat orang berdusta. Yang pertama, untuk mengatasi rasa gugup. Yang kedua, berusaha meyakinkan seseorang. Yang ketiga, menutupi kebohongan sebelumnya. Dan yang keempat, untuk melindungi diri. Kelima, untuk menyenangkan orang lain.
Nah, mari kita jujur kepada diri kita sendiri. Berdusta atau dengan kata lain kebohongan yang pernah kita lakukan berdasarkan alasan yang mana dari kelima alasan yang sudah dikatakan tadi. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, penulis Kisah Para Rasul menceritakan bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang terinspirasi dengan motivasi pelayanan yang dilakukan para rasul melalui kesaksian mereka tentang kebangkitan Kristus. Jemaat yang dikuasai oleh kuasa Roh Kudus menunjukkan kesaksian iman mereka yang luar biasa, bertekad untuk hidup sehati dan sejiwa, dan itu bukan hanya kata-kata. Sampai-sampai mereka menganggap bahwa segala sesuatu yang mereka punyai sebagai milik bersama, sehingga bersepakat untuk menjual kepunyaan mereka, tanah atau rumah, dan membawa hasil penjualannya kepada rasul-rasul untuk dibagikan, sehingga ada keseimbangan antara yang kuat dan lemah, supaya tidak seorang pun yang berkekurangan di antara jemaat. Ayat 1 sampai ayat 2, adapun Ananias dan Safira sepasang suami istri yang memiliki nama yang indah. Ananias berarti Allah yang memberikan, dan Safira berarti cantik. Ternyata nama yang indah belum menjamin kelakuan mereka. Supaya mereka tidak kelihatan ketinggalan, pasangan suami istri ini melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh Barnabas dan orang-orang lain yang menjual sebidang tanah untuk diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Dan atas sepengetahuan istrinya, Ananias menahan sebagian hasil penjualan itu. Untuk tindakan ini Ananias dan Safira tidak komitmen pada hasil penjualannya. Terbukti ketika mereka tidak jujur dan berdusta dengan motivasi ingin mendapat pujian atau penghargaan dari jemaat dan para rasul. Ananias dan Safira ingin mendapat pengakuan dan mau menonjolkan diri. Demi pencitraan, demi popularitas, mereka tidak jujur atau berani berdusta. Dengan demikian mereka menghina Allah dan menipu Allah saat berpura-pura menyerahkan hasil penjualan itu kepada rasul-rasul. Mereka tamak terhadap kekayaan dunia dan tidak percaya pada Allah dan pemeliharaannya. Ayat 3-10, Ananias berharap mendapat nama dan pujian, tapi justru Petrus menegur dia karena Petrus mengetahui apa yang telah dilakukan oleh Ananias. Petrus memberikan tuduhan yang tak terbantahkan akan kejahatan itu. Petrus tidak menuduh bahwa Ananias menipu dia, tetapi menipu Roh Kudus. Adalah sebuah kesalahan besar jikalau kita melakukan sesuatu berdasarkan kehendak sendiri dan bukan kehendak Roh Kudus. Dalam hal ini Petrus mengetahui bahwa hati Ananias penuh niat untuk berbuat jahat, dan karena itu tidak memberi dia waktu untuk bertobat. Petrus menunjukkan sumber dosanya. Yang pertama, hatinya dikuasai iblis, menjelaskan bahwa apapun yang bertentangan dengan roh berasal dari roh yang jahat, yang dikuasai oleh iblis dan dikuasai keduniawian. Melalui perbuatan ini tampaklah bahwa Ananias membiarkan iblis memenuhi hatinya, sebab ia tidak sehati dengan orang-orang percaya. Yang kedua, Ananias mendustai Roh Kudus. Kata mendustai dari bahasa Yunani pseudomai berarti mengingkari, berbohong, sikap palsu atau menfitnah. Sebenarnya tidaklah wajib menjual harta dan menyerahkan hasil penjualannya. Tetapi kalaupun hal itu dilakukan, itu merupakan suatu tindakan murni dan bukan kewajiban yang dipaksakan. Baik sebelum maupun sesudah tanah itu dijual, mereka boleh memakainya sesuai keinginan mereka. Tetapi yang terjadi adalah tindakan ini merusak persekutuan jemaat dengan berdusta dan menipu Allah. Ananias mati dan langsung dikuburkan supaya mayatnya tidak membusuk, mengikuti tradisi Yahudi ketika dia diperhadapkan dengan dosanya. Ananias tidak diberi kesempatan untuk membela diri karena dia memahami kesalahannya yang telah mendustai Roh Kudus.
karena Roh Kudus itu tinggal dan diam di dalam hati. Mendustai Roh Kudus adalah dosa yang tidak diampuni. Hukuman terhadap Ananias tampak keras, namun ini diyakini sebagai keadilan Allah bagi orang yang tidak adil, di mana hukuman itu dimaksudkan untuk memelihara kehormatan Roh Kudus yang saat itu belum lama dicurahkan, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan kesombongan atau kesalahan yang sama. Berita kematian Ananias tidak begitu cepat sampai kepada Safira, sebab ia berada jauh dari tempat itu dan tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Berharap mendapatkan ucapan terima kasih dari semua orang atas kedatangannya sebagai seorang dermawan, tetapi karena terbukti bersalah dan melakukan dosa yang sama dengan suaminya dan bersepakat menyampaikan cerita yang sama pula, maka ia harus ambil bagian dalam hukuman suaminya. Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Petrus menunjukkan kesalahan mereka, yaitu mencobai Roh Tuhan. Mereka mencobai Allah seolah-olah Dia sama seperti diri mereka sendiri. Ayat yang ke-11, peristiwa yang menimpa Ananias dan Safira menimbulkan kesan pada banyak orang, di mana persekutuan jemaat semakin menghormati Roh Kudus, takut dan kagum terhadap Allah dan penghakimannya, sekaligus mengajarkan kepada mereka untuk bersungguh-sungguh dengan Roh Kudus. Pemurnian kehidupan jemaat mula-mula melalui peristiwa Ananias dan Safira melahirkan ketaatan. Kisah yang diambil dari kehidupan jemaat perdana ini merupakan realita bahwa di balik kehidupan jemaat yang rukun dan melakukan kebersamaan ternyata juga memiliki sisi gelap. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kita sembah penuh dengan kasih setia. Dia begitu mengasihi orang yang hidup dalam kebenaran, tetapi Tuhan sangat menentang segala bentuk kefasikan, kemunafikan, dan kecurangan. Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan tidak bisa dipermainkan dengan cara apapun, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira, pasangan suami istri yang bersepakat namun sangat disayangkan. Kesepakatan mereka adalah perkara yang jahat di mata Tuhan, yakni mereka berdusta dan tidak jujur dengan pemberian persembahan atau hasil penjualan tanah mereka untuk dipersembahkan di depan kaki rasul-rasul sebagai bentuk persembahan kepada Tuhan Allah, sehingga mereka harus menerima konsekuensi dari perbuatan mereka sendiri. Bagian Alkitab ini hendak memberikan pelajaran iman yang sangat penting bagi kita semua untuk menggunakan kekayaan dan harta yang adalah berkat Tuhan yang harus disyukuri. Tuhan menghendaki kita memberi dengan rela dan sukacita, dengan ketulusan hati, dengan kejujuran, keikhlasan, tidak dengan terpaksa, melainkan dengan kemurnian hati sebagai buah iman kita kepada Tuhan, serta dilandasi dengan motivasi yang benar, bukan menjadi ajang untuk pencitraan atau mencari popularitas. Memberi tetapi dengan ambisi untuk kepentingan mencari nama, apalagi demi kepentingan tertentu. Jangan kita memberi diri kita untuk ada dalam kesepakatan melakukan hal-hal yang tidak baik, agar kita jangan seperti Ananias dan Safira yang mendapatkan penghukuman setelah mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan dengan cara yang salah, yaitu mereka berdusta. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan kita menganggap sepele hal berdusta. Seringkali kita berpikir bahwa dusta itu adalah dosa kecil, sehingga tak jarang berdusta dianggap hal biasa. Namun, lewat kisah Ananias dan Safira, akibat dari kebohongan yang mereka lakukan inilah, maka mereka menerima hukuman yang sangat berat, yaitu kematian. Memang mungkin kita tidak mengalami seperti Ananias dan Safira, tetapi yang namanya dusta dan kecurangan, kebohongan pasti tidak dikenan Tuhan. Terkadang berkat yang kita terima seperti ditiup angin,
Sebentar ada, tapi kemudian hilang lenyap. Karena hidup dalam kebohongan, dalam kecurangan dan kemunafikan. Saudara, orang yang jujur pasti akan diberkati Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak jujur, cepat atau lambat, pasti ada konsekuensi yang akan diterimanya dan ditanggungnya. Di hadapan manusia kita bisa berdusta, tetapi di hadapan Tuhan kita tidak dapat menyembunyikan sesuatu hal sekecil apapun, karena Tuhan Maha mengetahui, Tuhan Maha melihat. Karena itu betapa pentingnya kejujuran dan integritas ada dalam diri dan kehidupan kita dalam menjalani kehidupan yang setia. Saudara, Tuhan menghendaki kita hidup dalam kejujuran satu terhadap yang lain, baik itu antara suami dan istri, orang tua dan anak, dalam hubungan dengan sesama, membangun relasi yang baik, jujur dan setia. Apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Jangan berdusta supaya kita diberkati oleh Tuhan. Setiap hal, kejujuran dan dusta selalu ada konsekuensi, baik atau buruk, dan semua itu adalah pilihan. Pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi firman Tuhan mau mengajak kita, pilihlah apa yang baik, pilihlah kejujuran, pilihlah kebenaran, supaya betul-betul hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kejujuran tidak datang dari luar, melainkan datang dari dalam diri kita sendiri, untuk berkomitmen dan melatih diri untuk tidak berdusta, walaupun hanya hal-hal yang kecil. Karena kebohongan yang satu bisa melahirkan banyak kebohongan yang lain. Tetapi nilai sebuah kejujuran mendatangkan hal-hal yang baik dan penuh berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.